Tes 1 2 3 tes 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 1 2 3. Nah, mudah-mudahan sudah muncul ya. Sambil menunggu teman-temannya yang lain ya. Pertama akan Bapak tampilkan dulu ya hasil statistik jawaban-jawaban tryout kemampuan penalaran umum yang diselenggarakan tanggal 1-2 April yang lalu. Nah, dari 15 soal KPU yang berbasis matematik, yaitu nomor 16 sampai 30. Nah, diketahui ya, berdasarkan statistik tersebut, soal yang dianggap paling sulit oleh siswa adalah soal nomor 25. Di mana untuk soal nomor 25 ini kunci jawabannya adalah A, dan yang menjawab benar hanya 13,08% dari keseluruhan peserta. Sisanya menjawab B 31,15%, menjawab C 29,99%, dan seterusnya. Jadi yang menjawab B dan C hampir seimbang ya, di sekitar 30%. Padahal jawabannya adalah A 13,08%. Kemudian soal berikutnya yang kedua ya, urutan kedua dianggap paling sulit. Ini padahal bukan soal hitungan ya, soal penarikan kesimpulan, yaitu nomor 18. Jawaban yang benar adalah C ya. Dan C ini yang menjawab benar hanya 17,98%. Yang banyak menjawab adalah A dan B ya, 25%. Kemudian D 21%. Kalau E ya tetap ada yang menjawab tapi hanya 9,78%. Urutan ketiga ada di soal nomor 30 ya. Jawabannya adalah D, dodol, dan yang menjawab dengan benar hanya 18,06%. Paling banyak menjawab pilihan B ya. Dan seterusnya, sementara soal yang dianggap paling mudah adalah nomor 17 dan 16 ya. Nomor 17 yang menjawab benar ada 66,96% ya. Hampir 67% ya. Kurang lebih 2/3. Ya tetap saja ya ada sepertiga peserta yang menjawab salah. Nah, soal yang akan kita bahas ya, kita prioritaskan berdasarkan statistik ini. Jadi soal yang nanti pertama akan kita bahas adalah soal nomor 25, dilanjutkan 18, 30 dan seterusnya. Nah, apakah selesai semua ya nanti tergantung dari waktunya ya. Jadi kalau misalnya hanya selesainya 10, ya maka nanti untuk sisanya 5 soal yang terakhir dianggap yang paling mudah, itu nanti bisa dibahas sendiri ya, dan kuncinya bisa dilihat di sini. Nah, untuk sekarang ya, alhamdulillah sudah 24 partisipan ya. Nah, jadi langsung akan kita bahas soal pertama, yaitu nomor 25 ya. Di mana soal nomor 25 ini ternyata ya yang menjawab dengan benar
hanya tadi 13% ya. Nah, kita ambil dulu soal nomor 25-nya. Nah, ini ya soal nomor 25. Pekerjaan mengecat ruangan bila dilakukan oleh A sendirian akan selesai dalam waktu 7,5 jam. Bila pekerjaan tersebut dilakukan berdua oleh A dan B, ternyata selesai dalam waktu 10/3 jam. Dan bila dikerjakan bertiga oleh A, B, dan C, selesai dalam waktu 15/7 jam. Jika pekerjaan tersebut dilakukan berdua oleh B dan C, maka akan selesai dalam waktu berapa? Nah, ini ya soal ini sering sekali muncul ya. Tidak hanya di TPS ya, di potensi skolastik, tapi juga di TPA, tes potensi akademik. Demikian juga ya di tes seleksi masuk PNS biasanya muncul ya. Nah, soal seperti ini ada teorinya ya, soal seperti ini ada teorinya. Nah, ini tentang apa yang disebut dengan kerja paralel ya. Nah, ini adalah soal tentang kerja paralel ya. Nah, kalau untuk kerja paralel itu kita bisa menggunakan rumus paralel seperti halnya rangkaian paralel resistor ya kalau di bab listrik ya. Yaitu bahwa ya seperti ya kalau oleh banyakan itu adalah seperti 1 ditambah seperti 2 tambah 1/T3 dan seterusnya. Ini tergantung oleh berapa orang ya. Kalau hanya oleh 2 orang ya berarti seperti adalah seperti 1 tambah seperti 2. Nah, sekarang kita lihat ya contohnya di kasus yang kita miliki. Nah, di sini ya, pekerjaan mengecat ruangan bila dilakukan oleh A sendirian akan selesai dalam waktu 7,5 jam. Kita tulis bahwa TA itu adalah 7,5 jam ya. Nah, kalau kita nyatakan dengan apa namanya bilangan-bilangan bulat ya 7,5 ini bisa ditulis ya 15/2 jam ya. Nah, kemudian diketahui ya bahwa kalau berdua ya A dan B ya kita sebut saja TAB gitu ya. TAB itu berarti T berdua A dengan B ya. Nah, T berdua A dengan B itu 10/3 jam ya. Nah, maka dari dua data ini ya kita selesaikan dulu dua data ini. Nah, itu akan berlaku rumus ya bahwa kan dikerjakan oleh berdua ya A dan B. Jadi seperti AB itu adalah seperti A ditambah dengan seperti B ya. Ini kerja paralel ya. Ini kerja paralel. Seperti AB 10/3 ya. 10/3 nanti jadi jungkir ya. Sama dengan 1/15/2 ya. 15/2. Nah, ditambah dengan 1/TB ya. Nah, ini kita betulkan bentuknya ya 1/10/3 kita ubah jadi 3/10 ya sama dengan 2/15 ditambah dengan 1/TB ya. 3/10 dengan 2/15 kita samakan penyebutnya ya. Kita bikin jadi per 30 ya. 3/10 ya kalikan 3 dua-duanya pembilang dan penyebut maka dapatnya 9/30 sama dengan 2/15 kita ubah jadi 4/30 ya. Kita ubah menjadi 4/30 ya. Nah, kalau kita dapat tambah 4/30 ya, ditambah dengan 1/TB ya. Nah, maka dari sini dapat 1/TB adalah ya 9/30 kurang 4/30 ya. 1/30 kurang 4/30 dapatnya 5/30 alias 1/6. Nah, berarti 1/TB 1/6 berarti TB-nya adalah 6 jam. Artinya apa? Kalau pekerjaan mengecat itu
dikerjakan oleh sendirian si B ya, maka si B itu akan menyelesaikannya dalam waktu 6 jam ya. Nah berikutnya katanya di sini sebutkan ya, dan bila dikerjakan bertiga ABC akan selesai dalam waktu 15/7 jam. Nah ini kita sebut TABC ya. TABC itu bertiga 15/7 jam. Nah, maka dari sini akan kita dapatkan bahwa 1/TABC itu adalah 1/TA, ingat ini kerja paralel ya, plus 1/TB plus 1/TC ya. Nah, nanti dari sini 1/TABC ya, 1 dibagi 15/7 ya. 1 dibagi 15/7 kita tulis aslinya saja 1 dibagi 15/7 sama dengan 1/TA. 1 per tadi TA lihat di sebelah kiri ya, 15/2 ya. Ditambah 1/TB. TB-nya tadi kita sudah punya 6 ya, 1/6 ditambah 1/TC ya. Nah, kita betulkan bentuknya ya, 1 dibagi 15/7 jadi 7/15 sama dengan 2/15 tambah 1/6 ditambah 1/TC ya. Nah ini ada 15 penyebutnya ada 6 ya. Nah maka kita bikin saja per 30 ya. Jadi 14/30 sama dengan 4/30 kemudian ditambah 1/6 itu 5/30 ya, 5/30. Nah itu ditambah dengan 1/TC ya. Nah langsung saja ya kita kurangkan 14 kurang 4, 10 kurang 5 ya, 5/30 ya. Nanti dapatnya kalau ya kita lihat di sini ya, akan kita dapatkan bahwa 14 kurangi 4 kurangi 5 ya, 14 kurangi 9 itu adalah 5 ya. Jadi 5/30, 5/30 sama dengan 1/TC ya. Dengan demikian TC-nya adalah 30/5 ya, 30/5 atau 6 jam. Nah, jadi kalau misalnya A saja tadi 7,5 jam, kemudian B saja 6 jam, dapat C saja 6 jam. Nah, sekarang bagaimana kalau ini yang ditanyakan, berdua B dan C, ya berarti kita tulis 1/TB dengan C, 1/TBC ya. Ini bukan penyakit ya, 1/TB tambah 1/TC ya. Berarti kan dapatnya 1/6 tambah 1/6 dapatnya 2/6 alias 1/3. 1/TBC 1/3 maka TBC adalah 3 jam. Nah, jadi kalau pekerjaan tersebut dikerjakan berdua oleh B dan C, maka waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam ya. Nah, itu namanya adalah kerja paralel. Jadi tolong dicatat ya. Kalau ada kerja paralel ini ya, menggunakan rumus paralel seperti halnya resistor di rangkaian listrik ya. Bisa juga begini ya contohnya, tidak harus orang mengecat. Misalnya gini, eee, suatu bak diisi air gitu ya, satu bak diisi air. Agar bak itu penuh, kalau oleh keran A butuh 10 jam, oleh keran B butuh 8 jam. Nah, kalau keran A dan B dua-duanya dinyalakan, akan terisi penuh dalam waktu berapa jam. Nah, itu pun namanya kerja paralel ya. Nah, silakan ya kalau mau dicatat dulu atau kalau ada pertanyaan dulu ya, silakan disampaikan. Kalau tidak ada ya kita akan meluncur ke soal berikutnya ya. Soal nomor 2 yang dianggap paling sulit ya, yaitu soal nomor 18. Nah, bagi yang belum mendapat soalnya ya akan coba Bapak kirim di kolom chat ya.
Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal berikutnya ya. Soal berikutnya kita close dulu. Kita ambil soal nomor 18. Nah, untuk soal nomor 18 ini ya, dianggap tersulit nomor 2 ya. Jadi kunci jawabannya adalah C, tetapi C ini yang menjawab hanya atau yang menjawab dengan benar hanya 18% ya. Nah, kebanyakan menjawab A dan B ya. Kita lihat ya, untuk soal ini ya. Nih Bapak ambil bagian dari ini, bagian dari soalnya. Nah, ini tentang silogisme ya, ini tentang silogisme. Nah, kita lihat, kalimat pertama dulu ya. Jika tidak membayar hutang pada waktu yang ditentukan, jika tidak membayar hutang pada waktu yang ditentukan, maka sepeda motor milik Tarman akan disita ya. Nah, tidak membayar hutang ya, tidak membayar hutang pada waktu yang ditentukan, nah itu akan kita sebut sebagai P ya. Nah, itu akan kita sebut sebagai P. Nah, kemudian maka sepeda motor milik Taman akan disita. Sepeda motor milik Taman akan disita itu kita sebut sebagai Ki ya. Nah, ini sepeda motor milik Tarman akan disita. Akan disita ya. Ini kayak DC aja ya, debt collector. Nah, jadi di sini ya yang atas itu kita sebut P ya, tidak membayar hutangnya, kemudian sepeda motor milik Tarman akan disita. Nah, ini kita sebut sebagai eh, jika P maka Ki ya. Jadi ditulisnya itu jika P ya, jika P maka ya, maka Ki ya. Nah, Ki-nya yang biru nih, jika P maka Ki. Nah, itu jika P maka Ki. Jadi yang merahnya P, yang birunya Ki. Nah, kemudian yang berikutnya kalimat kedua ya. Jika sepeda motor milik Tarman disita, maka Tarman harus berangkat kerja menggunakan ojek online ya. Nah, ini pun kita ini kan ya, sepeda motor milik Tarman disita. Sepeda motor milik Tarman disita itu adalah Ki ya. Sepeda motor milik Tarman disita itu ini adalah Ki ya. Jadi ini sama dengan yang di atas ya. Ini kita sebut Ki ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, eh, maka ya Tarman harus berangkat kerja menggunakan ojek online. Nah, Tarman berangkat kerja ya, Tarman berangkat kerja menggunakan ojek online. Nah, itu kita sebut sebagai R ya. Nah, ini kita sebut sebagai R ya. Nah, maka di sini kita tuliskan ya yang sebelah kanan itu jika Ki ya, jika Ki maka R ya, jika Ki maka R. Nah, bentuk seperti ini namanya adalah silogisme. Jadi kesimpulannya itu apa kesimpulan dari dua pernyataan ini? Kesimpulannya ya, pertama ada jika P maka Ki, kedua ada jika Ki maka R. Kesimpulannya adalah jika P maka R ya. Jadi jika P ya ini kesimpulannya maka R ya. Jika P maka R ya. Ini warnanya biar sesuai ya. Jika P maka R itu kesimpulannya. Nah, jadi yang harus kita pilih itu ya kesimpulannya adalah jika P maka R. Di sini mau akan Bapak tuliskan ya. Jika P maka R itu apa gitu ya. Nah, tentu sudah tahu semua ya. Jadi
jika ya. Sebentar hurufnya tidak cocok ya. Nah, ini jika tidak membayar hutang pada waktu yang ditentukan, nah maka ya, maka Tarman harus berangkat, ini kok jadi harus ya, harus berangkat kerja menggunakan ojek online ya. Nah, ini yang disebut JKP maka R ya, JKP maka R. Nah, sekarang coba kita lihat ya di pilihan apakah ada ya kalimat ya jika tidak membayar hutang pada waktu yang ditentukan, maka Tarman harus berangkat kerja menggunakan ojek online ya. Nah, kalau kita lihat ya, nomor satu kan jika Tarman membayar hutang, nomor dua Tarman tidak membayar hutang ya, kemudian dan lalu C jika Tarman berangkat kerja, D jika Tarman berangkat kerja, E jika sepeda motor Tarman disita. Jadi nggak ada nih. Nah, kalau nggak ada seperti itu bagaimana? Nah, kita harus menggunakan sifat ya. Sifat ya, bahwa kalau kita punya ya, kalau kita punya eh, apa namanya bentuk implikasi ya, kalau kita punya bentuk implikasi jika P maka R ya. Nah, itu dia memiliki kebenaran yang sama dengan kontraposisinya. Kontraposisi dari jika P maka R adalah jika negasi R maka negasi P. Nah, ini tolong rumus ini wajib hafal ya. Ini wajib ya. Jadi wajib hafal kalau ya ingin ya benar dalam mengambil kesimpulan dari suatu silogisme ya. Jika P maka R itu nilai kebenarannya sama dengan jika negasi R maka negasi P. Nah, ditulisnya seperti apa? Jika negasi R maka negasi P itu. Nah, berarti kan negasi R dulu ya. Sedangkan R-nya sendiri Tarman harus berangkat kerja menggunakan ojek online ya. Nah, berarti kan jika ya, nih sebentar Bapak ganti warna dulu. Nah, ini jika ya negasi R ya. Tarman berangkat kerja tidak menggunakan ya. Jadi jika Tarman berangkat kerja tidak ya, kan negasi ya. Jadi kalau pernyataannya berangkat kerja menggunakan ojek online, jadi negasinya tidak menggunakan ojek online ya. Nah, itu berarti ya maka negasi P ya. Berarti si Tarman itu sudah membayar hutang pada waktu yang ditentukan ya. Maka Tarman membayar hutang atau sudah membayar hutang pada waktu yang ditentukan ya. Tarman ya, Tarman telah ya atau sudah ya, telah membayar hutang pada waktu yang ditentukan. Nah, itu kesimpulannya ya. Itu namanya negasi. Jika negasi R, maka negasi P. Nah, di pilihan yang persis itu memang tidak ada ya. Nah, tetapi ya kata tidak menggunakan ojek online ya, tidak menggunakan ojek online ya di sini diganti gitu ya, tidak menggunakan ojek online diganti dengan jika Tarman berangkat kerja menggunakan sepeda motor miliknya. Jadi tidak menggunakan ojek online di sini diganti dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Jadi di sini bisa diganti dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Nah, jadi kita harus mengambil jawaban yang jika Tarman ya berangkat kerja tidak menggunakan ojek online atau jika Tarman
berangkat kerja menggunakan sepeda motornya sendiri, maka Tarman telah membayar hutang pada waktu yang ditentukan dan itu sesuai dengan pilihan C ya. Jika Tarman berangkat kerja menggunakan sepeda motor miliknya, maka Tarman telah membayar hutang pada waktu yang ditentukan. Ya memang soal seperti ini gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah permainan kalimat ya, tapi memang ada rumusnya ya. Untuk silogisme itu ada rumusnya. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Nah, jika P maka R itu setara dengan jika negasi R, maka negasi P. Dan ini berlaku umum ya, tidak hanya untuk jika P maka R ya. Jadi kalau misalnya ya ini tambahan saja. Misalnya jika A maka B gitu ya. Jika A maka B, maka dia memiliki nilai kebenaran yang sama dengan jika negasi B, maka negasi A ya. Nah, ini sebetulnya ada satu lagi ya. Ada satu lagi. Dia juga memiliki nilai kebenaran yang sama dengan negasi A ya atau B. Jadi nggak pakai jika maka ya, nggak pakai jika maka, pakainya atau. Negasi A atau B ya. Nah itu ketiga pernyataan tersebut setara ya. Jika A maka B, jika negasi B maka negasi A, negasi A atau B itu nilai kebenarannya sama ya. Nah silakan ya kalau mau dicatat dulu ya, memang jadi lama nih pembahasan nomor 18 ya. Ya, tapi kalau nanti ada muncul soal seperti ini lagi, soal melibatkan silogisme, ya semoga menjadi lebih lancar ya kalau sudah pernah mengerjakan ya. Nah, barusan ya sudah Bapak kirim lagi via kolom chat soal yang kita bahas malam hari ini termasuk statistik ya atau persentase jawaban yang benar untuk masing-masing soal ya. Hanya memang ya tidak semua Zoom bisa apa namanya menerima ya, menerima file yang dikirim via chat ya, tergantung versinya dan juga tergantung settingnya ya. Jadi kalau yang misalnya Pak kok tidak ada ya itu berarti ada setting yang belum pas atau belum lengkap. Nah baiklah ya kita lanjut dengan soal yang berikutnya ya. Yang berada di urutan ketiga tersulit adalah nomor 30 ya. Jadi kita berlari dulu ya menuju soal nomor 30. Soal nomor 30 ya, soal nomor 30. Medi mengikuti ujian dengan sistem penilaian sebagai berikut. Untuk soal yang dijawab dengan benar mendapat poin plus 4. Untuk soal yang dijawab salah mendapat poin negatif 1. Dan untuk soal yang tidak dijawab mendapatkan 0 poin. Dari 40 soal yang diberikan, Medi menjawab 38 soal. Poin yang mungkin dimiliki Medi adalah, nah ini ya sistem ini pernah digunakan di dalam tes seleksi perguruan tinggi ya. Dari tahun 90-an ya, dari tahun 90-an sampai 2000 berapa belas gitu ya, 2018 ya. Sampai 2018 itu menggunakan sistem minus ya. Nah, setelah sekarang ya itu sudah tidak menggunakan sistem minus lagi. Nah, gini ya jumlah soalnya kan ada 40 soal ya. Yang dikerjakan Medi itu 40 soal ya. Jadi ada 40 soal, ini soal total ya. Dijawab 38 soal ya. Nah, dijawab 38 soal. Dijawab 38 soal. Artinya ya apa? Ya 2 soal kosong ya. Jadi 2 soal dikosongkan atau tidak dijawab.
Nah, yang dijawab 38 soal itu, jawaban itu kan mungkin benar, mungkin salah gitu ya. Nah, jadi dari 38 soal itu, mungkin jawabannya benar, mungkin jawabannya salah ya. Nah, maka di sini banyak kemungkinan 38 soal ini. Makanya kita buat tabel. Kita buat tabel. Kalau 38 soal ini benarnya berapa yang mungkin, salahnya berapa. Nah, kemudian skornya atau nilainya berapa ya. Nah, coba kita buat saja ya. Nah, kalau dia menjawab 38 soal itu ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan dia itu menjawab benar 38 ya. Nah, maka salahnya 0. Kalau gitu skornya berapa? Ya 38 kali 4 ya. 38 kali 4, 30 kali 4, 120 tambah 32 ya. Jadi 152 ya. Dapat skornya 152. Nah, bisa juga benarnya hanya 37 ya. Berarti salahnya 1. Nah, maka dapatnya 37 kali 4 dikurangi ya 1 kali 1 ya. 37 kali 4 dikurangi 1 ya. 74, 148 kurangi 1 jadi 147. Mungkin juga betulnya 36, maka salahnya 2. Skornya 36 kali 4 itu 144 kurangi 2 kali 1 jadi 142. Mungkin benarnya 35 dan salahnya 3. Berarti skornya 35 kali 4 140 ya. Kurangi 3 kali 1 137 ya. Terus aja ke sana satu lagi lah ini sebagai sampel ya. 34 ya, maka salahnya 4. Berarti ini 34 kali 4 1 34 kali 4 itu kan 68 ya. 68 kurangi 4 kali 1 ya 132 ya 132. Pak, apakah ditulis satu persatu? Enggak, ini buat sampel saja. Nah, sekarang lihat skornya. Lihat skornya. 152, 147, 142, 137, 132. Ini membentuk pola ya. 52, 47, 42, 37, 32. Maka kesananya pasti 127, 122, 117, 112 dan seterusnya. Jadi selisihnya 5. Kenapa selisihnya 5? Karena kalau benarnya 4, salah min 1 ya. 4 kurangi min 1 itu 5. Jadi selisihnya 5 ya. Nah, maka ya berapa poin yang mungkin diperoleh Medi? Bisa nggak Medi dapat 151? Nggak bisa. 152 nggak bisa 152. 147 bisa. Tapi kalau 151, 150, 149, 148 tuh nggak bisa ya. Nggak mungkin Medi itu nilainya 151. 148 juga nggak mungkin ya. 130 tidak mungkin. 122 mungkin ya. Nah, jadi jawabannya seperti itu ya. Cara menjawabnya ya. Cara menjawab soal nomor 30 ya. Ya, jadi kalau dilihat ya dari data yang menjawab dengan benar ya, yang menjawab D dari sejumlah peserta itu hanya 18% ya. Jadi 20% pun tidak ya. Jadi di sini harus hati-hati ya. Harus sering berlatih ya. Insya Allah dengan sering berlatih semuanya akan bisa ya. Jadi mohon tetap untuk bersemangat ya. Nah, setelah nomor 30 ya, soal berikutnya yang dianggap susah kalau berdasarkan data yang ada di sini. Bapak bingung juga nih kenapa nomor 23 ya. 23 itu yang betulnya 21,56% ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Dava, apakah ada cara lain? Untuk yang ini tidak ya. Jadi harus menggunakan yang namanya ini induksi gitu ya. Jadi menggunakan induksi istilahnya. Jadi dicoba kalau benarnya 38, kalau benarnya 37, benarnya 36, nanti disimpulkan ya. Namanya ini menyimpulkan ya, ini
cara induksi namanya ya. Jadi kalau cara lain ini tidak ada ya. Jadi memang harus dihitung gitu ya. Hanya memang masalahnya adalah kadang tidak terpikir gitu. Kadang tidak terpikir menggunakan cara seperti itu ya. Dicoba seperti itu ya. Nah, tapi tidak apa-apa ya, kan namanya juga ya usaha gitu ya, namanya juga usaha. Nah, insya Allah ya kalau kita sering berusaha ya, berikhtiar, ditambah doa ya, semoga berhasil ya. Nah, kita lanjut dengan soal berikutnya ya, soal keempat yang kita bahas malam hari ini. Urutan keempat tersulit yaitu soal nomor 23 ya. Soal nomor 23. Rata-rata kecepatan dari 3 pesepeda A, B, dan C adalah 66 kilometer per jam ya. Rata-rata kecepatan dari pesepeda A dan B adalah 64 kilometer per jam. Jika rata-rata kecepatan pesepeda B dan C adalah 68 kilometer per jam, manakah yang paling tepat menggambarkan kecepatan dari ketiga pesepeda tersebut? Ya ini ya, meskipun kecepatan ini bukan soal fisika ya. Meskipun tentang kecepatan ini bukan soal fisika ya, ini soal statistik ya. Rata-rata kecepatan tiga pesepeda A, B, C. Udah aja kita anggap pesepeda A kecepatannya A, ke pesepeda B kecepatannya B, pesepeda C kecepatannya C. Maka ya rata-ratanya itu kan bisa tulis begini ya. Jadi rata-ratanya ya pesepeda A ya, kecepatan A tambah kecepatan B tambah kecepatan C. Ya karena bertiga ya kita bagi dengan 3 ya. Nah ini kita bagi dengan 3 itu sama dengan 66. Maka ya jumlah kecepatan A tambah kecepatan B tambah kecepatan C adalah 66 kali 3 ya. 180 ditambah 18 ya. Jadi dapatnya adalah 198 ya. 198. Nah, anggap saja ini persamaan 1 ya. Nah, lalu kalimat berikutnya ya. Rata-rata kecepatan dari pesepeda A dan B saja. Nah, kalau A dan B ya berarti A ditambah B. Lalu kita bagi dengan 2 ya, karena kan cuma berdua ya. Kita bagi 2 ya. Nah, dapatnya adalah 64 ya, 64. Nah, kesimpulannya A tambah B ya, itu 64 dikalikan dengan 2 ya. 64 kali 2 adalah 128. Nah, dari 1 dan 2 itu bisa kita substitusi ya. Kita substitusi ya, substitusi ya. Substitusi 2 ke 1 ya. Nah, substitusi 2 ke 1. 2 ke 1. Nah, kita lihat dulu persamaan satunya. A tambah B tambah C 198. Nah, A tambah B-nya disubstitusi, diganti dengan 128. 128 tambah C 198. Nah, maka langsung dapat kecepatan C ya. Kecepatan C adalah 198 kurang 128. Jadi C itu si pesepeda C memiliki kecepatan 70 ya kilometer per jam ya. Ini sebetulnya soalnya rada tidak realistis ya. Kalau sepeda bisa 70 kilometer per jam gitu ya. Mungkin ngeremnya yang berbahaya ya. Nah, sekarang ya, kemudian kalimat berikutnya ya. Eh, Rata-rata pesepeda B dan C 68 ya, caranya sama ya. B dan C ya dibagi 2 ya, B dan C lalu kita bagi 2, dapatnya adalah berapa? 68 ya. Nah, berarti kan B ditambah C 68 kali 2 ya, yaitu 136 ya, 136 ya, 136. Nah, padahal C-nya 70 ya, B tambah C-nya kita substitusi dengan 70 tambah 70 136. Maka kita dapatkan B adalah
136 kurangi 70 atau 66 ya. Kita kasih kotak ya biar jelas nih, biar jelas. B-nya 66. Nah, terus nyari A, ya nyari A gunakan persamaan satu ya. Atau persamaan 2 juga boleh ya. Dari persamaan 2 ya, dari persamaan 2 itu A plus B 128. A plus B sama dengan 128. Nah, maka ya A-nya belum tahu, tambah 66 sama dengan 128. Nah, berarti kan kita dapat A ya. A itu adalah 128 kurangi 66. Kesimpulannya adalah A itu adalah 62. Ya tinggal lihat saja pilihan-pilihan yang ada ya. Di pilihan-pilihan yang ada mana yang benar. Pokoknya kita sudah punya A 62, B 66, C 70. A kecepatan C lebih rendah dari B salah. B kecepatan C lebih rendah dari A salah. C kecepatan B lebih rendah daripada A. B lebih rendah dari A salah ya. Nah, kemudian D kecepatan C lebih rendah dari rata-rata kecepatan A dan B. Rata-rata kecepatan A dan B kan udah disebutkan di soal 64 ya. C katanya lebih rendah, enggak ya. C itu kan 70, enggak lebih rendah dari 64. Kecepatan B sama dengan rata-rata kecepatan ABC. Kecepatan B itu 66. Rata-rata ABC itu ada di kalimat pertama 66. Nah, jadi nomor 23 jelas sekali ya bahwa jawabannya adalah ya. Kecepatan B sama dengan rata-rata kecepatan A, B, dan C. Itu ya untuk soal nomor 23. Silakan dicoba diamati dulu gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal berikutnya ya. Setelah 23 ya, setelah soal nomor 23, urutan berikutnya yang dianggap paling sulit adalah 22 ya. 22, jadi kita tampilkan soal nomor 22 ya. Nah, ini dia soal nomor 22. Seorang peternak ikan melakukan evaluasi terhadap hasil panen ikan dan menemukan beberapa kondisi berikut. Jika kualitas air buruk, hasil panen menurun 1/8 kali. Ya, hasil panen menurun 1/8 kali ya. Nah, kalau menurun 1/8 ya, jadi ini perhatikan ya, untuk kualitas air ya. Jadi jika kualitas air buruk ya, maka hasil panen menurun 1/8. Nah, kalau dia menurun 1/8 ya, asalnya kan satu gitu ya, asalnya hasil panennya itu satu ya. Kemudian turun 1/8 ya. Nah, maka hasil panennya karena turun 1/8, hasil panennya itu hanya 7/8-nya ya. Jadi jika kualitas air buruk, hasil panen turun 1/8 ya. Jadi kalau turun 1/8 maka yang tersisa itu hanya 7/8-nya. Nah, sama juga dengan kalimat yang berikutnya. Jika kualitas pakan rendah ya. Nah, kita soroti masalah kualitas pakan ya. Jika kualitas pakan rendah, hasil panen berkurang 1/10. Nah, asalnya satu bagian gitu ya dari pakan itu ya. Karena berkurang 1/10, maka sisanya tinggal 9/10 ya. Ya asalnya selalu satu gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya, jika serangan penyakit tidak dapat dikendalikan, hasil panen menurun 25%. Nah, ini juga ya kita garis bawahi serangan penyakit nih. Nah, faktor serangan penyakit itu menyebabkan panen turun 25%. Kalau turun 25% itu tinggal 75% ya.
atau tinggal 3/4 ya. Jika kualitas bibit yang dipilih itu baik ya, jika kualitas bibit yang dipilih adalah baik, hasil panen meningkat 20%. Nah, ini terkait kualitas bibit ya. Jadi kualitas bibit yang dipilih adalah baik. Nah, maka hasil panen meningkat 20%. Jadi asalnya satu ya, meningkat 20%. Jadi satu ditambah 20% ya. Nah, jadi ini ditulisnya satu tambah 20% ya. 20% itu kan 0,2, jadi 1,2 ya. Maka ya ketika pertanyaannya, manakah di antara pilihan berikut ini yang memiliki kontribusi paling kecil ya? Kontribusi paling kecil terhadap peningkatan hasil panen. Nah, ini kan kontribusi paling kecil terhadap peningkatan hasil panen. Pertama ya, kita jawab yang A dulu ya. Nah, untuk yang A, kualitas air dan pakan ya, maka kontribusi dari yang A ini ya, kualitas air dan pakan. Kualitas air itu 7/8 ya, kontribusi terhadap hasil panennya. Kali ya, pakan ya. Pakan itu 9/10 ya, 9/10 ya. Nah, 7 dikalikan 9 tuh 63 ya. Ini 63 ya, dibagi 8 ke 10, 80. Nah, jadi kontribusinya 63/80. Nah, kalau kita coba desimalkan ya, ini 0,7875. Nah, jadi kontribusinya ya ke hasil panennya 0,7875 atau 78,75% ya. Nah, bagaimana dengan yang B ya? Sama caranya. Kualitas air berarti 7/8 ya. Kali pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit 3/4 ya. Nah, maka dapatnya 21 dibagi dengan 32 ya. 21 dibagi 32 itu 60%-an ya. Jadi dapatnya adalah 0,65 ya. 0,656 lah. Kalau kita cari dalam bentuk desimal ya, 0,656. Kemudian yang C ya, yang C kualitas pakan ya. Kualitas pakan itu 9/10 kali pengendalian penyakit itu 3/4. Jadi dapatnya 27 dibagi 40 ya. Nah, 6, sekian ya. Jadi kalau kita tulis itu 0,675, 0,675. Berikutnya yang D ya, yang D kualitas pakan ya. Kualitas pakan itu 9/10 kali bibit ya. Bibit itu 1,2 ya. 1,2 ya. Nah, 1,2 0,12 dikalikan dengan 9 ya. Nah, nanti dapatnya 1,08 ya. 1,08 dan terakhir ya ini eh, pengaruh dari pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit itu 3/4 ya. Dikali ya. Kemudian kualitas bibit. Kualitas bibit itu 1,2 ya, 1,2. Nah, 1,2 bagi 4 0,3, 3 ke 0,3 0,9. Nah, jadi kalau yang dicari yang terbesar ya, yang dicari misalnya mana yang memiliki kontribusi terbesar terhadap peningkatan hasil panen ikan ya. Nah, yang terbesar itu D, tapi di sini yang ditanya paling kecil. Nah, maka yang paling kecil adalah B ya. Nah, ini yang paling kecil B ya, ini paling kecil ya. Sedangkan yang paling besar D 1,08. Nah, nanti ya kalau ada soal sejenis ini ya karena di tahun lalu ada ya. Di tahun lalu itu ada soal sejenis ini, ada yang ya ini peternak ikan, ada yang berangkat menuju kota X gitu ya. Jadi kasusnya macam-macam tetapi cara mengerjakannya sama ya. Nah, jadi kita harus mengkonversi dulu misalnya ya, turun 1/8 ya. Karena turun 1/8 berarti sisanya tinggal 7/8. Turun 1/10 atau turun 10%, sisanya 9/10.
10 ya. Jadi harus menggunakan itu gitu ya supaya kita bisa menentukan ya mana yang paling besar, mana yang paling kecil terkait dengan kontribusi ya. Nah, untuk selanjutnya ya, soal berikutnya yang akan kita bahas ya karena, dianggap ya, masih kecil yang menjawab dengan benar, yaitu 27,6% ya. Soal berikutnya yang menjawab benarnya 27,6% yaitu soal nomor 28 ya. Jadi langsung kita tampilkan soal nomor 28 ya. Nah, jadi soal nomor 28 ini jawabannya adalah C ya. Nah, ini jawabannya adalah C gitu ya. Ini belum dibahas ya. Nah, untuk diketahui saja ya jawabannya C ya. Ini kuncinya C. Nah, yang betul ya dari peserta TO itu ya 27,6% saja ya. 27,6% menjawab benar ya. Menjawab benar. Nah, kalau dibulatkan 28% lah, berarti masih ada sekitar 72% yang menjawab salah ya. Nah, padahal ya soal sejenis itu sering banget ya ini adalah mengenai berbanding lurus dan berbanding terbalik ya. Berbanding lurus dan berbanding terbalik. Dinding seluas 120 meter persegi selesai dicat selama 9 jam oleh 8 pekerja. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 80 meter persegi oleh pekerja? Nah, ini harapannya ya kalau ada soal seperti ini lagi, jangan sampai miss ya. Karena ini hanya masalah berbanding lurus dan berbanding terbalik ya. Nah, teorinya atau konsepnya seperti ini ya. Jadi misalkan ya, misalkan luas dinding ya, luas dinding itu kita bernama variabelnya A gitu ya. A itu luas dinding ya. A itu area gitu luas dinding kita sebut saja A ya. Nah, kemudian kita misalkan juga ya, misalkan eh, waktu ya, waktu untuk mengecat ya, untuk ngecat dinding ya, itu kita sebut T ya. Nah, kemudian jumlah pekerja ya, misalkan juga jumlah pekerja sama dengan P ya. Nah, pertama ya kan yang ditanyanya T ya. Yang ditanyanya adalah T ya. Berapa waktu yang diperlukan? Waktu itu ya yang namanya waktu ya, T ya, waktu itu sebanding ya dengan A ya. Sebanding dengan A. Maksudnya sebanding gimana? Kalau luas dindingnya makin besar gitu ya, dindingnya semakin luas, maka waktu ngecatnya semakin lama ya. Jadi kalau dindingnya semakin luas, waktu ngecat semakin lama. Maka kita sebut waktu sebanding dengan luas ya. Lalu bagaimana waktu dengan jumlah pekerja? Nah, hati-hati ini. Kalau jumlah bekerja makin banyak ya, jumlah pekerja makin banyak, waktu mengecat semakin singkat. Maka secara matematik kita sebut T berbanding terbalik dengan jumlah pekerja ya. Jadi T berbanding terbalik dengan jumlah pekerja. Jadi kalau pekerjanya makin banyak, waktu mengecat semakin sedikit. Jumlah pekerja yang mengecat semakin sedikit, jumlah pekerja sedikit, waktunya jadi lama. Jadi berbanding terbalik. Jadi T sebanding dengan A, T berbanding terbalik dengan P. Maka secara matematik itu bisa ditulis T2 banding T1 sama dengan karena T dengan A berbanding lurus, kalau T-nya 2/1, A-nya A2 per A1. Kali karena T dengan P berbanding terbalik, kalau T-nya 2/1, P-nya P1 per P2. Nah, inilah formula yang akan kita gunakan untuk menjawab
soal ini. Pak, bagaimana kalau yang ditanyanya P? Ya caranya sama gitu ya. P1 per P2 adalah T2 per T1 kali A1 per A2. Tinggal dibolak-balik saja rumusnya. Nah, di soal ini datanya itu yang sudah ada kan ya, data yang sudah ada itu luas mula-mula itu namanya A1 ya, 120 meter persegi ya. Kemudian dicat selama 9 jam itu T1 ya. T1 9 jam. Oleh 8 pekerja. Jadi P1 adalah 8 ya, 8 pekerja. Sekarang yang akan dicat 80 meter persegi. Jadi A2-nya 80 meter persegi ya. Oleh 6 pekerja. Jadi P2-nya 6. Berapa lama? Yang ditanya adalah T2. Nah, gunakan rumus ini ya. T2 ditanya, T1-nya adalah 9. Sama dengan A2 per A1. 80 per 120 kali P1 per P2 ya. 8 per 6. Nah, T2 bagi 9 sama dengan 80 itu 2 kali 40, 120 3 kali 40. Jadi ini 2 per 3 ya disederhanakan. Dikali ya 8 per 6, 4 per 3 ya. Nah, jadi nanti T2 per 9 sama dengan 8 per 9. Nah, maka T2-nya adalah 8 jam. Kan 9-nya coret ya. Jadi untuk soal nomor 28 tadi kan sudah disebutkan di awal. Jawabannya C ya, hanya sayang sekali ya yang menjawab dengan benar baru 27,6% ya. Jadi untuk soal berbanding lurus dan berbanding terbalik itu termasuk yang sering muncul ya. Jadi mohon dipelajari ya. Kemudian kerja paralel juga sering muncul ya. Nah, ini juga mirip ya kesebandingan ini dengan misalnya suatu pekerjaan akan diselesaikan oleh 60 pekerja selama 120 hari. Kok ingin dipercepat jadi 40 hari, pekerja tambahan yang harus ditambahkan berapa? Ya ini juga menggunakan konsep ini. Konsep berbanding lurus dan berbanding terbalik ya. Nah, soal berikutnya yang akan kita bahas, ya kita mundur ya sedikit dari nomor 28 ke nomor 27 ya. 28 ke 27. Nah, ini membaca grafik ya. Kita lihat soalnya. Ternyata membaca tabel ya. Ya, soal nomor 27. Tabel berikut menunjukkan pengeluaran PT Jaya Makmur dalam puluhan juta rupiah per tahun dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2022 ya. Ini tabel 1 pengeluaran PT Jaya Makmur dalam puluhan juta rupiah per tahun dari tahun 1998 sampai 2002. 2002 ya. Tahun 1998 pengeluaran untuk gaji 288 kali 10 juta ya kan dalam puluhan juta rupiah ya. Jadi 288 kali 10 ya juta ya. Kali 10 juta. Untuk transformasi 98 kali 10 juta ya 980 juta. Ya kalau tadi mah miliar ya untuk gaji ya. Bonus ya, bonus itu 3 kali 10 juta, 30 juta ya. Kemudian bunga pinjaman 23,4 kali 10 juta. Pajak 83 kali 10 juta dan seterusnya. Total jumlah bonus yang dibayarkan perusahaan selama 5 tahun adalah sekitar berapa persen?
dari total gaji yang dibayarkan perusahaan selama periode tersebut ya. Nah, karena ini sudah dinyatakan dalam puluhan juta ya. Jadi nanti pembilang dan penyebut kayak 10 juta. Jadi coret ya. Jadi nggak usah dikaliin 10 juta ya. Nah, jadi kan yang ditanya total jumlah bonus itu berapa persen dari total gaji gitu ya. Nah, tinggal kita tuliskan saja ya bonus per gaji gitu ya. Jadi kita tulis sebentar bonus ya. Ini bonus dibagi dengan gaji ya. Nah, nanti dapatnya berapa ya. Setelah itu ubah ke persen ya. Bonus per gaji. Nah, kan bonusnya harus dijumlahin ya selama 5 tahun ya. Nah, ini dulu lah. Mudah-mudahan masuk angkanya. 3,00 ya, 3,00 tambah 2,52 ya. Ditambah 3,84 ditambah 3,68 ditambah 3,96 ya. Nah, dibagi ya 288 tambah 342 ini butuh kesabaran ya. Jurusnya jurus sabar tambah 324 tambah 336 ya. Ditambah 420 ya. Nah, nanti ini mau tidak mau harus kita jumlahkan baik pembilang maupun penyebut ya. Jadi kita jumlahkan semuanya ya. Nah, kalau kita jumlahkan ya ternyata yang di atas itu ngepas 17 ya. 17 dibagi 1.710 ya. Nah, ingin persen ya kan pilihannya persen ya. Jadi kalau ingin persen 17 dibagi 1.710 kali 100% ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya ini adalah 1.700 dibagi 1.710 ya persen ya. Nah, 1.700 bagi 1.710 itu mendekati 1%. Nah, jadi total jumlah bonus yang dibayarkan perusahaan selama 5 tahun itu adalah 1%-nya dari gaji ya. Nah, sehingga untuk soal nomor 27 ini kita pilih jawaban C ya. Nah, baiklah ya kita lanjut dengan soal berikutnya. Nah, soal ke-8 ya yang dianggap tersulit di urutan ke-8 itu adalah soal penarikan kesimpulan lagi ya. Yaitu nomor 19 ya. Nomor 19 ini karena panjang ya jadi Bapak potong dulu. Nah, ini 19 pilihan A, B, C ya. Nah, pilihan D, E-nya sepotong lagi ya. Nomor 19. Jika aparat penegak hukum dan lembaga terkait bertindak tegas, maka tindak pidana korupsi akan menurun. Jika aparat penegak hukum dan lembaga terkait bertindak tegas, maka tindak pidana korupsi akan menurun. Jika tingkat korupsi di berbagai bidang dapat ditekan serendah mungkin, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat.
Saat ini tindak pidana korupsi tidak mengalami penurunan ya. Saat ini tindak pidana korupsi tidak mengalami penurunan atau kesejahteraan rakyat tidak meningkat ya. Nah, yang seperti ini ya, ini masuknya adalah ke atau teorinya ya. Teorinya itu modus tollens ya. Jadi di sini modus tollens. Kalau tadi ada silogisme ya, ini ada yang namanya modus tollens ya. Modus tollens ya, jadi bersatu ini. Nah, modus tollens ya. Nah, sebetulnya ya di pembahasan yang sebelumnya sudah ada ya modus tollens, tapi ya mungkin lupa ya. Jadi modus tollens itu begini ya. Diketahui ya implikasi jika P maka Q ya. Kemudian diketahui bahwa kenyataan yang terjadi adalah negasi Q ya. Nah, maka ya, maka kesimpulannya ya kalau kenyataannya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P ya. Nah, ini asal muasalnya ya dari kontraposisi gitu ya. Bahwa implikasi itu kan memiliki nilai kebenaran yang sama dengan kontraposisi ya. Ini kan yang diketahui benarnya negasi Q gitu ya. Maka kesimpulannya negasi P ya. Jadi supaya jadi kontraposisi. Nah, jadi kita lihat nih eh, kalimat yang pertama ya. Ini Bapak kutip ya. Kalimat pertamanya. Nah, ini ya. Yang ininya dihapus yang belakangnya. Nah, ini jika aparat penegak hukum dan lembaga terkait bertindak tegas, maka tindakan korupsi akan menurun ya. Nah, untuk yang aparat penegak hukum dan lembaga terkait bertindak tegas, nah itu kita sebut saja P gitu ya. Nah, kita sebut saja P ya ini. Kita sebut saja P ya. Maka ya, maka tindakan korupsi ya, nah ini dimulai dari tindakan korupsi ini. Maka tindak pidana korupsi, ini mumpung lagi rame gitu ya, ini akan menurun ya, tindak pidana korupsi akan menurun. Nah ini tuh ya kita sebutnya sebagai JKP maka Ki ya. Ini tuh JKP maka Ki ya. Mana ya? Nah ini ya JKP. Ini JKP maka Ki ya ini JKP maka Ki. Nah lalu ya ada pernyataan begini. Saat ini tindak pidana korupsi tidak mengalami penurunan. Nah ini ada kalimat begini ya. Ini eh, Bapak copy lagi ya. Saat ini tindak pidana korupsi tidak mengalami penurunan. Ya ininya hapus ya. Nah ini dihapus. Nah, saat ini tindak pidana korupsi tidak mengalami penurunan. Tadi kan di atas tindak pidana korupsi akan menurun. Itu Ki. Nah, saat ini yang ada itu negasi Ki ya. Nih, jadi saat ini negasi Ki ya. Jadi diketahuinya negasi Ki ya. Nah, diketahui ini negasi Ki ya. Jadi kesimpulannya apa ya? Nah, karena ada JKP maka Ki, diketahuinya negasi Ki ya. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Ya, jadi kesimpulan dari ini adalah negasi P. Ya. Jadi kesimpulannya negasi P. Apa itu negasi P? Ya negasi P itu berarti aparat penegak hukum dan lembaga terkait tidak bertindak tegas. Ya. Aparat penegak hukum dan lembaga terkait tidak bertindak tegas. Ya. Tidak bertindak tegas. Nah, jadi itu ya negasi P lah, aparat penegak hukum dan lembaga terkait tidak bertindak tegas. Nah, sekarang kita tandain ya di pilihan yang menyatakan itu ya. Yang ada kata aparat penegak hukum dan lembaga terkait tidak bertindak tegas. A iya ya.
B iya, C iya, D enggak ya, D mah bertindak tegas, E bertindak tegas. Jadi pilihannya tinggal A, B, C ya. Jadi ini tinggal A, B, C ya. Jadi aparat penegak hukum dan lembaga terkait ini tidak bertindak tegas ya. Tidak bertindak tegas. Ini tidak bertindak tegas. Ini benar nih. Nah, ini tidak bertindak tegas. Nah, untuk yang kalimat keduanya sama ya. Jika tingkat korupsi ya, jika tingkat korupsi kita copy dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya jika tingkat korupsi di berbagai bidang dapat ditekan serendah mungkin, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat ya. Nah, katanya saat ini tindak pidana korupsi tidak mengalami penurunan atau ya atau kesejahteraan ini ada kata atau nih. Nah, atau kesejahteraan mana ya? Ini tidak muncul sebentar. Nah, ini atau kesejahteraan. Ini kopiannya nggak mau muncul. Munculnya di belakang. Nah, ini. Nah, di sini disebutkan ya saat ini eh, itu kan yang pertama ya tadi saat ini tindak pidana korupsi ya tidak mengalami penurunan ya ini atau ya ini atau nah kita nah jadi kalau yang pertama tadi ya yang tidak mengalami penurunan kan udah ada kesimpulannya ya yang tidak mengalami penurunan ini sudah ada kesimpulannya bahwa aparat itu tidak bertindak tegas. Nah, ini kata penghubung ini penting ya. Nah, kata penghubung di soal ini adalah atau ya. Kata penghubungnya atau ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk pilihan jawabannya harus yang menggunakan kata atau ya. Nah, jika tingkat korupsi di berbagai bidang dapat ditekan serendah mungkin, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat ya. Nah, anggap saja ini menunjukkan ya, anggap saja ini menunjukkan jika jika R maka S gitu ya. Jika R maka S. R-nya tingkat korupsi ditekan serendah mungkin, kesejahteraan meningkat. Nah, tetapi ternyata saat ini kesejahteraan rakyat tidak meningkat. Jadi diketahuinya negasi S ya. Maka kesimpulannya adalah negasi R. Apa itu negasi R? Tingkat korupsi di berbagai bidang tidak dapat ditekan serendah mungkin dan harus dihubungkan oleh kata atau. Nah, kalau kita lihat kata penghubungnya ya, kalau kita lihat kata penghubungnya ini, pilihan A itu dan ya, pilihan B itu atau, pilihan C itu walaupun ya. Nah, karena ya di soal itu atau ya, maka jawabannya harus atau lagi ya. Aparat penegak hukum dan lembaga terkait tidak bertindak tegas atau tingkat korupsi di berbagai bidang tidak dapat ditekan ya. Tidak dapat ditekan serendah mungkin itu negasi R. Maka jawaban untuk soal ini adalah B. Jadi di sini yang kita gunakan namanya modus tolen ya. Jadi diketahui pernyataan berbentuk implikasi jika P maka Q dan yang diketahuinya negasi Q. Jadi kesimpulannya negasi P ya. Nah, itu ya untuk penarikan kesimpulan dengan modus tollens ya.
Silakan nanti dipelajari lagi ya, dicari soal-soal sejenis. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas urutan ke-9 tersusah ya, yaitu soal yang ke-26. Kita munculkan soal nomor 26 ya. Nah, ini dia soal nomor 26 ya, pilihannya belum ketarik semua. Nah, ini dia ya pilihan. Nah, nomor 26 pertanyaannya apa? Grafik berikut menunjukkan jumlah siswa yang baru masuk ya. Grafik A, jumlah siswa yang baru masuk. Grafik A. Dan yang lulus atau keluar dari sekolah. Grafik B. Yang dihitung tiap awal tahun ya. Yang dihitung tiap awal tahun. Di sekolah X dari tahun 1996 sampai dengan 2001. Nah, diketahui jumlah siswa pada akhir tahun 1995 ya. Jadi di akhir tahun 1995 itu ada 3.000 siswa ya. Nah, nanti di awal tahun 1996 kan hitungnya di awal tahun ya. Ada yang masuk ya, misalnya pendaftar baru, dan ada yang keluar ya karena lulus ya ataupun pindah ke sekolah lain gitu, kira-kira begitulah. Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu jumlah siswa pada tahun 99 itu berapa ya? Ya ini mah hanya penjumlahan dan pengurangan saja ya. Jadi jumlah siswa tahun 1999, jumlah siswa pada tahun ya, pada tahun 1999 itu adalah ya. Kan di akhir 95 sudah ada 3.000 ya. Jadi pasti 3.000 dulu ya. Ditambah ya. Nah, tahun 1996 ya, yang masuk itu yang merah ya. Nah, itu 350 ya. Yang masuknya ada 350 atau kita tulis dulu semua yang masuk lah. Semua yang masuk itu yang merah ya. 350 ditambah masuk di 97 300. Masuk lagi di 98 450. Kemudian ya di awal tahun 99 kan ada ya. Nah, di awal tahun 99 itu ada 500 ya. Ini yang masuk ya. Jadi ini masuk ya. Jadi di akhir 1995 itu 3.000. Terus ada siswa yang masuk ya. Dikurangi yang keluar ya. Yang keluar itu tahun 1996 ada 250. Kemudian tahun 997 450 ya, lihat aja gambar ya. Kemudian tahun 1998 itu 450 ya. 1998 400. Jadi 96 tadi berapa? 96 250, 97 450, 98 400 ya, 98 400. Kemudian 99 itu 350 ya. Nah, ini ya tinggal dijumlahkan secara aljabar saja ya. Jadi tinggal menggunakan jurus kesabaran ya. Nanti dapat 3.150 ya. Nah, ini jumlah siswa pada tahun 1999 ya. Nah, soal nomor 26 ini ya sekalipun mudah ya. Nah, tetapi tetap ya yang menjawabnya ya masih relatif sedikit ya yang menjawab benar ya. Nah, jadi memang harus selalu dilatih gitu ya. Jadi hanya 30 sekian persen ya yang menjawab benar. Nah, itu nomor 26.
Dan kita akan lanjut ya ke soal berikutnya, urutan 10 ya, urutan 10 tersusah ya dari 15. Nah, yaitu nomor 24 ya. Kita panggil dulu soal nomor 24, itu soal seperti apa ya. Nah, ini dia soal 24. Nah, ini soal perbandingan ya. Nah, ini di penalaran umum soal seperti ini juga sangat sering ya. Ini harus sering dilatih ya. Ini tadi oh iya, sebentar ya. Ini apa namanya? Ini series ada pertanyaan boleh diulang. Penjelasannya nomor 20 nomor sebelumnya ya. Jadi berarti yang grafik tadi ya, yang grafik. Sebentar Bapak ambil kembali tadi itu soal 26 ya. Nah ini ya 26 ya. Grafik berikut ya menunjukkan jumlah siswa yang baru masuk. Grafik A yang merah ya, siswa yang baru masuk dan lulus atau keluar dari sekolah. Grafik B yang dihitung tiap awal tahun ya. Ini tolong diperhatikan. Ada kata-kata yang dihitung tiap awal tahun ya. Di sekolah X ya dari tahun 1996 sampai dengan 2001 ya. Diketahui pada akhir tahun 1995 jumlah siswanya itu 3.000 siswa gitu ya. Nah, maka ya pertanyaannya adalah berapa jumlah siswa pada tahun 1999 ya. Nah, berarti kan apa namanya? Jumlah siswanya tersebut ya. Jadi jumlah, maaf ini hurufnya, jumlah siswa ya. Jumlah siswa tahun 1999. Nah, ini sama dengan ya. Di 1995, di akhir 1995 sudah ada 3.000 gitu ya. Nah, ditambah. Nah, nanti di 1996 itu ada yang masuk, ada yang keluar ya. Di 1996 itu yang masuk 350 ini Bapak tulis ya. Ini maksudnya 1996 ini di awal gitu ya. Nah, jadi di 1996 itu nambah siswa 350 ya, tapi berkurang 250 ya. Jadi kalau di bagian grafiknya nih tahun 1996 ya nambah 350 berkurang 250 ya. Nah, sehingga nanti di pertengahan tahun 1996 itu siswanya 3.100 ya. Jadi kalau ditanya berapa siswa tahun 1996? 3.100 ya. Tahun 1997 berapa? Ya, kita tambah lagi gitu ya. Nah, ditambah lagi di tahun 1997 di awal tahun itu ya nambah 300 tapi berkurang 450 ya. 300 kurang 450 jadi tekor nih, ini tekor. Nah, ini tapi yang 9697 ini bukan jumlah siswanya ya, nambah atau kurangnya. Dan seterusnya ya sampai dengan tadi yang 99 gitu ya. Jadi kalau di tahun 1999 nanti itu akan terjadi penambahan 500 ya, masuk 500, keluar 350 ya. Nah, sehingga nanti ya dapatnya tadi 3.150 ya. Itu ya untuk tadi yang bertanya ya untuk series ya. Nah, selanjutnya ya tadi kita akan menjawab nomor berapa tadi itu? Nomor 24 ya. Nomor 24 yaitu perbandingan ya.
Nah, ini dia ya. Nah, ini soal yang termasuk sering ya. Perbandingan volume komponen A, B, dan C dalam suatu cairan diketahui 2:3:5. Diperlukan 15 liter cairan X untuk menetralisir 35 liter cairan Y. Volume komponen B dalam cairan X yang diperlukan untuk menetralisir 1750 liter cairan Y. Nah, gini dulu ya. Kita jangan melihat yang 2, 3, 5 dulu ya. Kita lihat yang menetralisir dulu ya. Nah, jadi kita lihat hubungan cairan X dengan cairan Y ya. Nah, jadi kita lihat hubungan cairan X dan cairan Y. Ini ada cairan X ya. Ini ada cairan Y. Ada cairan X dan cairan Y ya. Nah, untuk cairan X dan cairan Y ini ya, meskipun hanya 2 data dulu ya, tapi ini penting ya. Diperlukan 15 liter cairan X. Jadi kalau cairan X ya 15 liter, maka dia bisa menetralisir 35 liter cairan Y ya. Nah, pertanyaannya berapa volume komponen B dalam cairan X yang diperlukan untuk menetralisir 1750 liter cairan Y. Nah, sekarang si cairan Y-nya itu 1750 liter. Nah, kita hitung dulu gitu ya. Cairan X yang diperlukan berapa ya. Nah, jadi cairan X yang dibutuhkan itu berapa? Nah, kalau cairan Y-nya 35 liter ya, cairan X-nya 15. Nah, kalau cairan Y-nya ya yang harus dinetralisirnya lebih banyak, maka cairan X juga lebih banyak. Nah, ini namanya ya kesebandingan ya. Nah, kita anggap saja ya ini cairan X yang dibutuhkan adalah P liter ya. Ini misalnya ya, P liter. Karena berbanding lurus, maka di sini berlaku gini ya. Jadi P dibagi 15 P bagi 15, jadi cairan X akhir per cairan X awal sama dengan ya cairan Y akhir 1750 dibagi dengan 35 ya. Nah, maka nanti ya P dibagi 15 sama dengan 1750 dibagi dengan 35 kan itu ngepas ya. Kalau ini kan 1750 itu ya 17,5 ya, 17,5 dibagi 35-nya kan setengah ya. Nah, 17,5 ini kan 1750 itu 17,5 kali 100 ya. Jadi 17,5 kali 100. Nah, 17,5 bagi 35 setengah, setengah kali 100 itu 50 ya. Ini dapatnya 50. Maka P ya, P itu adalah 15 kali 50 ya. 15 kali 50 atau 750 liter ya. Nah, ini kan sama dengan cairan X yang diperlukan ya. Nah, cairan X. Nah, di dalam 750 liter cairan X ini ya. Nah, itu kan ada komponen A, B, dan C ya. Ada komponen A, B, dan C ya. Nah, di mana perbandingannya ya. A banding B banding C adalah 2:3:5 ya. Nah, kita pakai perbandingan saja ya. Kalau A-nya 2, B 3, C 5. Jadi kalau A plus B plus C itu 10 ya. Nah, jadi nanti ya yang ditanyakan berapa komponen B ya. Nah, berarti B per total ya atau B per X gitu ya. B per X itu tiap B itu adalah 3. Jadi 3 ya. Per X itu gabungan ABC. ABC itu 2 tambah 3 tambah 5 ya. X itu ya, cairan X itu gabungan dari ABC. Jadi 2 tambah 3 tambah 5 ya. Nah, jadi nanti ya si B-nya kita cari, X-nya 750 ya. 750 liter ya. Sama dengan 3 dibagi 2 tambah 3 tambah 5, 10 ya.
Nah, maka dari sini dapatlah si B itu adalah 3/10 ya, 3/10 kali 750. 750 bagi 10, 75. 75 kali 3 adalah 225. 225 liter ya. Nah, jadi di dalam ya 750 liter cairan X ada cairan B sebanyak 225 liter ya. Jadi tadi yang pertama harus kita hitung dulu ya adalah cairan X-nya berapa gitu ya. Cairan X-nya berapa ya. Jadi di sini ya ini sebagai penjelasan tambahan ya. Karena minggu lalu ada yang masih belum paham tentang perbandingan ini ya. Jadi cairan X itu terdiri dari A, B, C gitu ya. Nah, jadi si AI-nya itu adalah dua bagian, B-nya 3 bagian, C-nya 5. Nah, berarti kan si X-nya itu 2 tambah 3 tambah 5 ini 10 ya. 10 bagian. Ya kalau ditanya B banding X gitu ya. B banding X ya itulah 3/10 ya. Misalnya dicarinya C ya, C banding X ya, berarti 5/10 atau setengah ya. Misalnya B ditambah C berapa gitu, banding X ya, B tambah C itu 8 bagi 10 dan seterusnya ya. Nah itu soal nomor 24 atau soal urutan ke-10 yang dianggap tersulit ya. Soal urutan ke-10 yang dianggap tersulit. Nah, untuk soal urutan yang berikutnya, urutan 11 ya. Ini sebetulnya waktunya sudah lewat 8 menit ya, tapi Bapak kasih bonus satu soal ya, yaitu soal urutan yang ke-11 ya, yaitu ada di nomor 29 ya. Soal urutan ke-11, 29 ya ini bonus saja ya. Kita lihat yang masih bertahan ya silakan dilihat pembahasan 29. Kalau yang sudah ngantuk ya boleh istirahat karena obat ngantuk itu ya hanya tidur, hanya istirahat. Nah, nomor 29 ya. Perbandingan kelereng Andra dan Bisma ya. Nah, ini perbandingan lagi gitu ya. Perbandingan kelereng Andra dan Bisma adalah 3/4 ya. Jadi Andranya 3 bagian, Bismanya 4 bagian ya. Nah, maka kalau Andra plus Bisma atau total ya, itu 7 bagian gitu ya. Jadi di sini kita tuliskan saja ya. Kita tuliskan saja, sebentar ini warnanya ya. Jadi Andra ya, si Andra itu 3 bagian gitu ya. 3 bagian. Kelereng Bisma itu posisinya adalah 4 bagian ya, 4 bagian. Jadi kalau total gitu ya, total ya kita sebut saja ya total itu ya Andra plus Bisma. Ya ini supaya terbiasa dengan perbandingan ya. Ini harus 7 bagian ya. Jadi Andra plus Bisma itu 7 bagian. Nah, Bisma memberikan 6 butir kelereng kepada Andra. Maka keduanya memiliki banyak kelereng yang sama ya. Selisih kelereng Andra dan Bisma adalah berapa ya? Itu tentu yang dimaksudnya selisih ketika di awal, kalau di akhir makan sama ya. Nah, pertama ya di sini kan Andra 3 bagian, Bisma 4 bagian. Jadi Andra per Bisma adalah 3/4 ya. Andra per Bisma 3/4. Maka kita bisa menuliskan Andra itu adalah 3 Bisma dibagi 4 ya. A itu 3 Bisma dibagi 4. Nah, coba perhatikan ya. Bisma memberikan 6 butir kelereng kepada Andra. Nah, dan ternyata keduanya memiliki banyak kelereng yang sama. Nah, kelereng Andra mula-mula A, lalu dikasihi Bisma 6 ya. Berarti kan jadi A ditambah 6 ya. Jadi kelereng Andra mula-mula A ya, dikasih Bisma 6, jadi sekarang A tambah 6. Nah, katanya jadi sama dengan punya Bisma. Punya Bisma sendiri
udah berkurang 6 jadi B dikurangi 6 ya. Jadi Andra ditambah 6 sama dengan Bisma dikurangi 6. Nah, Andranya kita ganti dengan 3B/4. 3B/4 ya. 3B/4 kemudian ya ditambah 6 sama dengan B-6. Nah, yang ada B-nya kita pindahkan ke kanan semua ya. Jadi nanti ini yang kiri 6 tambah 6 ya. Sama dengan B kurangi 3/4 B ya. Nah, maka dari sini 12 sama dengan B kurang 3/4 B ya, 1/4 B. Nah, maka kelereng Bisma mula-mula itu 12 kali 4, 48. Sedangkan kelereng Andra adalah 3 Bisma atau 3/4 kelereng Bisma ya. 3/4 kali 48 yaitu 36. Nah, berarti kan banyakan Bisma ya, makanya dia ngasih ya. Nah, pertanyaannya berapa selisih keduanya? Ya berarti kelereng Bisma kurangi Andra adalah 48 kurangi 36 sama dengan 12 ya. Jadi kelereng Bisma kurang Andra, nah itu adalah 12 ya. Nah, kemudian sebelum Bapak tutup ya, takut ada yang belum punya soal dan punjaunya, jadi Bapak kirim dulu ya di kolom chat. Sebentar Bapak siapin dulu ya. Nah, akan Bapak kirim dulu soal yang kita bahas hari ini ya. Ini soalnya sudah terkirim di kolom chat ya. Hanya kalau yang tidak ada itu terkait setting Zoom-nya ya. Nah, kemudian ini yang ada kunjaunya ya. Nah, ini ada yang ada kunjaunya. Nah, jadi ada 4 soal lagi yang belum dibahas ya. Nah, itu silakan dicoba dulu sendiri ya. Dicoba sendiri, nanti kalau misalnya belum sesuai saja dengan kunjau ya, nanti bisa ditanyakan ke ya guru yang biasa mengajar ya di kelas ya, atau bisa juga kalau yang ini apa namanya, pada saat KBM ya, atau kalau yang offline ya di Jalan Flores, bisa juga menanyakan di asisten ya yang biasa mengajar. Soal lainnya relatif mudah ya. Ada yang silogisme, kemudian seperti nomor 17 itu kan 67% menjawab benar ya. Nah, jadi untuk sementara ya, untuk kesempatan pada malam hari ini kita cukupkan saja sekian dulu ya. Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian, usaha, ikhtiar ya, dan semangat adik-adik semua ya. Semoga hasil yang diperoleh nanti ya tidak mengkhianati usaha yang telah dilakukan oleh adik-adik semua ya. Jadi dalam hal ini Bapak secara pribadi maupun lembaga ya mengucapkan atau mendoakan ya semoga semuanya sukses di UTBK SNBT 2023 nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kehilapan. Selamat beristirahat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Iya, Pak. Makasih, Pak. sama-sama. Sama-sama.